Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tampaknya cita-cita lama mungkin insya Allah kita akan wujudkan, yaitu menghafal Quran sambil keliling Pulau Jawa ya. Menghafal Quran sambil jalan kaki keliling Pulau Jawa, insya Allah sebelum bulan Ramadan tampaknya harus kita mulai dan kita urus besok ya, surat jalan ke Polsek Parung, insya Allah. Sekarang kita ngomong soal pentingnya kita menghalang-halangi diwariskannya kecurangan dan kejahatan untuk generasi mendatang lewat proses-proses perebutan kekuasaan. Harusnya dilakukan dengan fair, dengan adab dan penuh dengan kejujuran. Inilah mungkin video terakhir di kebun ini ya, tentang politik. Selebihnya nanti insya Allah akan kita hidupkan sepanjang perjalanan itu. Channel Pesantren Ojo Lali dan channel Yudi Parung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu pakar-pakar ahli hukum tata negara sama pendapatnya ya, Mahfud MD sama Yusril, bahwa hak angket itu
itu tidak bisa mengubah hasil pemilu, tidak bisa membatalkan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, katanya begitu ya. Jadi ada yang terus mengambil konsekuensi logisnya dari orang partai politik. Jadi nggak usah ngabisin waktu untuk bikin angket, karena angket tuh nggak ada gunanya, nggak bisa membatalkan hasil pemilu. Tapi kalau saya sebagai orang awam, nggak itu maksudnya, itu. Kalau bisa Jokowi jatuh dengan cara yang lain itu kita setuju, tapi mungkin secara konstitusional setelah pernyataan pendapat dari angket itu masih jauh jalannya kan untuk pemakzulan itu. Apalagi dihadang di MK itu ada sang paman kan. Tapi angket itu, ini menurut orang awam ya, listen to me, dengerin ya, itu untuk mendokumentasikan kecurangan, pengusutan kecurangan pemilu yang gila-gilaan, yang vulgar, yang jorok, yang brutal itu diselidiki secara konstitusional lewat hak angket dari anggota DPR. Untuk apa? Untuk pelajaran bangsa ini bahwa kecurangan yang merupakan kejahatan itu tidak diwariskan kepada generasi anak-anak saya, generasi anak-anak Anda, generasi keponakan-keponakan Anda, tidak diwariskan pada cucu Anda gitu ya. Jadi kerjaan orang-orang tua mereka, yaitu para politisi-politisi busuk dan penguasa-penguasa busuk itu yang memanipulasi pemilu, kecurangan segala macam dipakai, termasuk manipulasi hukum di MK dan di KPU untuk meloloskan bagi menguatnya sebuah dinasti politik. Itu nggak boleh ya diteruskan, harus dipotong sejak sekarang. Sejak angket itu adalah titik potong untuk generasi yang lebih baru. Jangan sampai kejahatan itu, kejahatan pemilu yang gila-gilaan itu, yang buktinya itu sudah kemana-mana disebar, sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi, itu jangan diwariskan, jangan diteruskan, jangan ada proses sosialisasi kecurangan itu menjadi dianggap wajar gitu loh maksudnya. Itu tujuan utamanya, bukan terus bisa membatalkan pemilu. Kalau cuma ngomong bahwa angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu penghitungan suara, nggak usah sekolah sampai tinggi-tinggi, nggak usah sekolah sampai ilmu hukum di universitas terbaik di UI atau di Gajah Mada, semua juga orang tahu itu. Ini kecurangan itu terus diapain dengan angket itu? Pesan moralnya adalah bahwa angket itu betul-betul membuktikan secara politis kecurangan itu terjadi, dilakukan oleh para politisi busuk, dan kecurangan yang merupakan bagian kejahatan itu jangan sampai diteruskan ke generasi milenial atau generasi Z atau generasi mendatang dalam bangsa Indonesia yang besar ini. Indonesia akan jauh lebih panjang umurnya daripada dari penguasa yang selalu penuh dengan korupsi dan kejahatan itu. Jangan dilupakan, kita berpihak pada bangsa Indonesia yang lebih panjang umurnya daripada berpihak pada penguasa dan politisi busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.